Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut dengan pembahasan teori 5. Nomor 1. Keunikan dan kekhasan suatu wilayah yang merupakan hasil interaksi antara jadi dalam ilmu geografi ini kajiannya adalah fenomena biosfer Fenomena biosfer itu menyangkut tentang ada beberapa fenomena yang sifatnya alamiah, ada yang sifatnya sifatnya berhubungan dengan manusia. Ini ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer. Sedangkan manusia di sini antroposfer. Ini terkait dengan lingkungan, terkait dengan penduduk. Jawabannya A. Satu jawabannya A. Nomor 2, fenomena urbanisasi di kota besar dewasa ini cenderung tidak terkontrol. Urbanisasi timbul karena perbedaan potensi daya dukung di pedesaan dan perkotaan. Hal ini didukung oleh lancarnya sarana transportasi dan teknologi komunikasi. Kalau untuk urbanisasi, dia lebih cenderung ke jawabannya C, wilayahan. Kenapa wilayahan? Karena namanya urbanisasi ini di antar wilayah. Antar wilayah, misalnya antara DKI dengan Jawa Barat. Permasalahannya hanya bisa diatasi oleh misalnya DKI ini melarang untuk urbanisasi. Sementara di Jawa Barat solusinya apa? Solusinya dia harus ada lapangan kerja. Jadi kerjasama. Jawabannya yang C. Oke, tadi nomor 3. Untuk nomor 3 perhatikan revolusi bumi seperti di bawah ini. Gambar kalau yang A ini adalah pada saat matahari berada di selatan khatulistiwa. Di selatan khatulistiwa, di matahari matahari ada di sini. Yang A, di bulan Desember. Sedangkan ini matahari di sini itu di bulan Maret dan juga bulan ini bulan September. Sedangkan ini pada saat di bulan Juni. Berarti kalau pada saat di bulan Juni utara itu musim panas. Di utara Sebaliknya bulan Desember utara musim dingin. Yang untuk kasus ini benua Eropa adanya di mana? Benua Eropa itu adanya di daerah khatulistiwa. Berarti jawabannya pada saat itu Eropa sedang musim dingin. Sebaliknya Australia musim panas. Jawabannya yang D. Nomor 4. Bentuk migrasi berupa urbanisasi disebabkan oleh daya tarik dan daya dorong. Kalau daya tarik biasanya itu yang terkait dengan yang lebih-lebih, yang lebih dari daerah tujuan. Kalau sedangkan daya dorong itu yang kurang-kurang dari daerah asal. Tapi mana nih yang dari daerah asal? Yang dari daerah asal adalah yang nomor 2 dan 4. Kalau nomor 1 di Jakarta itu nggak homogen, tapi heterogen dia mungkin. Oke, jawabannya
Kalau nomor 3 nggak mungkin. Kalau di kota itu lapangan kerja banyak, memang lapangan kerja banyak, tapi juga peminatnya juga banyak. Ya, itu menarik yang nomor 3 itu. Jawabannya C. Nomor 5. Komponen peta topografi diletakkan di garis vertikal, ya, adalah tanda, ya. Komponen peta topografi, misalnya peta. Kalian ini, ya, sekian derajat ya, misalnya 5 derajat bujur timur, misalnya ini 6 derajat bujur timur, 7 derajat bujur timur. Kalau ini tepi bagian atas, berarti vertikal kalau ini. Nah, kalau yang horizontal, maksud saya gini, ini kalau ini horizontal di sini, ya, yang vertikal di sini, tapi vertikal paling atas. Nah, ini misalnya 10 derajat lintang utara, misalnya 9 derajat lintang utara. Sini misalnya 8 derajat lintang utara. Berarti yang menurut yang ini adalah garis lintang. Ini garis lintang. Kita melihatnya dari tepinya ya, bukan dari sini. Bukan dari sini, tapi kita lihat dari tepinya. Jawabannya yang adalah yang diletakkan di tepi vertikal, ya. Itu jawabannya yang A. Jawabannya yang B, maksud saya, maaf ya. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B, garis lintang. Oke. Kemudian nomor 6. Kita lihat nomor 6. Nah, diketahui. Nah, ini kita menggunakan teori ini ya, teori gravitasi yang diadopsi dalam geografi, ya. Nah, tapi dalam geografi disesuaikan dengan interaksi antar penduduk. Oke. Misalnya kita menggunakan rumus kekuatan interaksi IAB yang nomor 6 ya. IAB sama dengan penduduk A kali penduduk B bagi JAB pangkat 2. Penduduknya berapa? Penduduknya 20.000. 10.000 bagi 50 pangkat 2. Kemudian itu, ya, banyak ya, per 2.000. Coret ini coret ya, sehingga 8 2 3 4 lanjut ke 8 di sini ya, buatkan jadi 8. Jawabannya yang D, nomor 7 ya. Nomor 7, RT RW, rencana tata ruang wilayah ya, dengan penghijauan tanaman bakau dan kayu api. Kata kuncinya tanaman bakau dan kayu api. Di mana cocoknya? Ya, cocoknya adalah di sekitar pantai, di sekitar pesisir. Nah, mungkin tanaman bakau itu ditaruh di kota. Ya, jawabannya yang B. Kita lanjut dengan nomor 8.
ya, lanjut ke nomor 8. Melalui kajian secara keuangan, desa-desa yang berdekatan dengan wilayah perkotaan akan lebih berpeluang untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Betul ya. Jadi semakin dekat ke kota, desa itu akan semakin mudah untuk menjual barang-barangnya. Ya. Sebab salah satu kajian dasar ilmu geografi adalah mengkaji lokasi, betul ya. Jadi ini terkait dengan lokasi. Semakin dekat lokasinya, dia semakin kuat interaksinya. Ya, jawabannya yang A. Kemudian kita lihat nomor 9. Secara umum, kajian gempa bumi Indonesia merupakan daerah pegunungan api yang masih aktif. Salah ya. Yang bukan merupakan daerah yang bukan merupakan daerah gunung aktif ya, itu adalah Kalimantan dan Papua ya. Kalau Kalimantan itu bukan daerah rawan gempa. Kalau Papua dia merupakan daerah rawan gempa. Kenapa? Karena di situ ada daerah persimpangan lempeng. Ya, khususnya Kalimantan ini bukan rawan gempa. Salah ya. Kemudian yang B, yang B punya sebabnya seluruh wilayah daratan di Indonesia merupakan daerah gunung api yang masih aktif. Salah ya, tadi saya sampaikan pernyataan ini salah. Pernyataan salah, sebabnya juga salah. Jawabannya yang E. 9 jawabannya. 10 ya. Permasalahan potensi sumber daya yang dimiliki ya merupakan faktor penyebab terjadinya kerjasama industri antar negara. Betul ya. Jadi yang satu negara ini sumber dayanya kurang ini, satu negara ini yang sumber dayanya dia kurang ini. Jadi masing-masing saling melengkapi. Betul. Sebab permasalahan potensi sumber daya menentukan kesamaan model dan tingkat teknologi industri yang dikembangkan. Ya. Masalah menentukan kesamaan model. Modelnya harus beda-beda ya. Karena bisa jadi sumber daya yang ini dikelola dengan beda sistem atau beda teknologi. Ya, jawabannya yang C. 11. Banjirop ya di kota-kota pantai dapat terjadi akibat global warming. Betul ya. Jadi diantara dampak global warming adalah mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub mengakibatkan laut-laut menjadi tinggi permukaannya. Ya, betul. Sebab banjir dapat diatasi dengan cara membuat sumur-sumur, betul, tapi konteksnya beda ya. Jawabannya yang B. Pernyataan betul, sebab betul, tapi tidak ada hubungan. Oke. Jawabannya yang B. 12. Unsur interpretasi yang digunakan untuk mengidentifikasi lahan pokok udara hitam putih adalah ya. 1. Zona jelas ya. Daerah dengan perkebunan itu nanti akan beda dengan daerah ini ya, daerah misalnya daerah persawahan, daerah industri itu beda. Kemudian yang kedua, teksturnya dia biasanya kalau itu lebih kasar ya. Kalau perkebunan itu lebih kasar. Maksudnya ya, situsnya jelas. Kalau perkebunan itu ada di sekitar, misalnya ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Dan situsnya itu nggak sangat jarang ditemukan di pinggir pantai. Ya, situsnya itu. Kemudian yang 4 polanya. Dan kalau pola perkebunan biasanya polanya itu dia teratur, ya. Beda dengan hutan. Kalau hutan itu polanya tidak teratur. Ya, karena kalau perkebunan itu sudah didesain sedemikian rupa dia untuk jalur transportasi, untuk ada pabrik kayak di mana. Ya, jawabannya ya. 13. Karakteristik
wilayah yang rawan gempa adalah satu, dia merupakan daerah patahan. Jelas ya, patahan ini gampang sekali untuk gelombang ini untuk nyebar ya. Kemudian yang kedua, pada ring of fire. Ya, ring of fire itu merupakan daerah-daerah yang rawan gempa. Contohnya ring of fire cincin Pasifik ya. Itu merupakan daerah-daerah yang rawan gempa. Kemudian zona subduksi jelas. Ini pertemuan antar lempeng, samudra dengan lempeng benua. Keempat, batuan kompak. Kalau batuan kompak nggak ngaruh ya. Justru batuan kompak itu dia bisa cukup kuat. Yang dikhawatirkan adalah apabila tanah itu berlapis-lapis ya. Jawabannya A. 14. Penyebab pembangunan industri manufaktur di Pulau Jawa kurang berkembang. Ya, penyebabnya kok kurang berkembang? Nomor satu, upah buruhnya murah. Justru upah buruh ini akan menekan biaya kos, akan menekan kos ya, kos produksi. Ya. Dan ini bukan kurang berkembang, justru potensi. Ya. Salah ya. Kemudian nomor dua, sarana dan prasarana, betul ya. Sarana prasarana di Jawa itu lebih lengkap daripada di luar Jawa. Kemudian terhindar dari kemacetan banyak di Jawa, ya, terutama di kota besar. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Ya, tenaga kerja penduduk itu lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ya, jawabannya yang C. Oke, kemudian kita lihat langsung nomor 15. Kita lihat langsung nomor 15. Konflik horizontal yang mungkin timbul dalam pemanfaatan lahan pemukiman pada satu wilayah adalah ya, yang pertama sengketa batas. Ya, ini sangat lucu ya, karena memang dari kota itu ada apa? Ada land use ya, atau penggunaan lahannya itu beda-beda untuk pemukiman, untuk industri, untuk perkantoran ya, beda ya. Ini kalau misalnya ini tidak jelas batasnya, ini dia akan menimbulkan konflik. Betul. Kemudian nomor dua, pola pemukiman tidak teratur. Pola pemukiman tidak teratur. Kalau di kota sudah demikian rupa ya. Oke, kalau pemukiman tidak teratur ya, ini bukan menyebabkan timbul konflik yang horizontal, enggak ya. Nomor 3, mengelompoknya gelandangan dan tunawisma. Ya, jelas ya, ini faktor yang menyebabkan permasalahan lahan ya, karena mereka akan menempati, biasanya mereka menempati lingkungan yang kumuh, yang rawan terjadi konflik. Jawabannya 1 dan 3. B. Nomor 16. Sifat fisik tanah ya, yang menyebabkan tanah mudah terangkut oleh tenaga angin. Nah, ini terkait dengan tekstur, berpasir atau enggak. Semakin banyak pasirnya dia akan mudah terangkut angin. Kemudian yang kedua berat jenis ya. Berat jenis juga mempengaruhi. Jawabannya B. Nomor 17 ya. Ini nomor 17. Harus dulu ya. Nomor 17. Ya. Sungai yang banyak mengalir di daerah Nusa Tenggara Timur ya adalah sungai Nusa Tenggara Timur, curah hujannya rendah ya. Di daerah curah hujannya rendah akan menjadi sungai yang permanen itu nggak mungkin. Yang permanen itu curah hujannya tinggi ya, jadi debit air itu permanen ya, debit air itu tetap ya. Kalau efemeral itu sangat kering sekali. Ini biasanya ada di daerah gurun pasir. Pada saat hujan dia mengalir, saat nggak hujan dia nggak ngalir, nggak ada airnya, maksud saya, kering banget.
Jadi yang paling cocok adalah yang intermittent. Intermittent ini nama lainnya adalah episodik ya. Jawabannya B. 18 ya. Industri didirikan dengan mempertimbangkan letak keberadaan bahan baku ya dari pusat mulai industrinya adalah yang pertama kalau labor oriented itu buruh ya. Kata kuncinya kita lihat kata kunci bahan baku. Ya, bisa digarisbawahi kata kunci bahan baku. Berarti yang sesuai adalah yang E, raw material oriented ya. Kalau power sumber energi bukan, market bukan lagi, supply juga bukan ya. 19 ya. Lemahnya kemampuan ekonomi dapat menjadikan penyebab rendahnya pendidikan penduduk desa. Betul ya. Sebab rendahnya tingkat pendudukan desa dapat menghambat peningkatan kesejahteraan penduduk. Betul ya. Oke. Kalau kita lihat bagaimana jawabannya nih, ya. Nah, lemahnya kemampuan ekonomi dapat menjadikan penyebab rendahnya tingkat pendidikan. Betul. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menghambat peningkatan kesejahteraan penduduk desa. Betul ya. Oke ya. Kalau kita lihat nyambung ya. Jawabannya A. 20. Untuk memperbesar peta dapat digunakan menggunakan pantograf. Betul. Ya, menggunakan pantograf betul. Sebab ya, pada peta yang diperbesar dengan fenomena objek yang terlihat lebih rinci ya, pada objek aslinya sebelum mengalami pusaran. Betul ya. Tapi konteksnya beda. Pantografi alatnya pada petanya ini beda ya, karena bukan hanya pantograf ya, untuk memperbesar dan memperkecil peta ya. Dia juga bisa menggunakan mesin fotokopi ya. Oke, jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan TO ke-6. Oke ya, lihat nomor 1 ya. Nomor 1 ya, kita lihat. Berikut ini yang termasuk ciri tanah gunung sol adalah kalau yang A itu berisi material tanah sumber itu tanah vulkanik ya, terutama tanah losol. Yang B, kandungan air tinggi, hasil penggerakan air sungai itu aluvial. Yang B jawabannya aluvial ya. Pokoknya kalau kata vial itu berhubungan dengan sungai. Oke, kemudian yang C, unsur hara dan mineral yang tinggi karena pelapukan tumbuhan, yaitu humus ya. Kemudian mengandung zat besi, aluminium, itu namanya tanah laterit. Oke. Yang A itu andosol ya, yang B itu aluvial, yang C itu humus, yang D itu yang D itu laterit ya. Berarti jawabannya yang E, yaitu tanah yang kering mudah pecah pada saat kemarau. Oke, jawabannya yang E. Nomor 2 ya, terbentuknya mata air depresi ya karena kita lihat ya mata air depresi ya. Kalau yang jelas, kalau yang E itu artesis ya, yang E itu artesis terekam di antara lapisan batuan yang E. Kemudian mengalir dekat magma itu juvenil ya. Kalau adanya kontak batuan, impermeable water bukan ya. Kemudian yang B muncul struktur bertahan. Dan jawabannya yang A. Nomor 3. Pada zaman es yang lalu ya, sungai yang pernah bermuara di Laut Cina Selatan sebagai berikut ya. Kecuali Sungai Musi itu bermuara di Selat Karimata. Selat Karimata itu merupakan bagian ya dari
daratan, ya, kemudian mengalami ini ya, kemudian ya mengalami pencairan pada zaman es, ya, masuk berupa daratan Asia tadi. Oke, karena kecuali ya kalau Sungai Musi ini dia masih merupakan sungai, deretan sungai yang bermuara di Laut Cina Selatan. Oke, kemudian Sungai Rajang, ya, Sungai Rajang ini di Sumatera dia mengalir di sekitar Selat Malaka, ya. Dia juga masih terusan dari dari Laut Cina Selatan. Sungai Kahayan, nah ini Sungai Kahayan ini ya bermuara di selatan Kalimantan, ya, lebih dekat ke Laut Jawa, kecuali Jambatan C, ya. Kalau Sungai Kapuas tadi mendarat juga selat Kalimantan. Oke. Oh, mohon maaf ya, tadi Sungai Musi itu di selat, ya, sekitar Selat Malaka, ya. Sedangkan Kapuas ini di Selat Kalimantan. Oke. Indragiri juga di sekitar Selat Malaka, ya, di daerah Riau. Jawabannya yang C, di selatan Kalimantan. Kalau Kapuas dia di Pontianak, ya, di bermuara di tadi Selat Kalimantan. Oke, kemudian nomor 4. Gelombang longitudinal mempunyai daya rusak, ya, saat terjadi gempa. Oke, karena ya jawabannya yang B, ya. 4 jawabannya yang B, Mas. Ini jawabannya C. Nomor 5, ya. Untuk mengatasi lagi pertambahan penduduk yang tidak merata, pemerintah melakukan transmigrasi. Jenis transmigrasi yang sangat diharapkan oleh pemerintah adalah, ya, kalau lokal itu dibiayai oleh pemerintah, ya. Yang diharapkan itu mereka mengeluarkan biaya sendiri, yaitu yang B, transmigrasi spontan. Oke, nomor 6. Ciri-ciri hutan yang termasuk pada sifat hutan hujan tropis antara lain kecuali, ya, ada kuncinya kecuali, jangan lupa nih, kadang-kadang kita nggak lihat kecualinya, jawab aja gitu, ya. Perhatikan kecualinya. Oke, udara dan tanahnya lembab, betul, ya, karena yang E itu udara dan tanahnya lembab, betul. Ini masih masuk hutan hujan tropis karena curah hujannya sangat tinggi. Kemudian tumbuhan berkanopi, ada tanaman liana, ada tanaman epifit, itu anggrek, ya. Ini dikatakan sebagai tanaman tamu. Masih masuk ke hutan hujan tropis. Kemudian yang C, pohon-pohon memiliki tajuk mampu menjaga air dari pukulan air hujan. Tuh, jadi air hujan itu, ya, bisa tersaring oleh pohon-pohon baru masuk ke tanah. Kemudian ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, kalau jelas, ya. Jadi semakin tinggi curah hujan, tubuhnya itu, ya, akan sangat heterogen. Macam-macam tumbuhan bisa hidup. Jadi makin ke area tropis, itu kehidupan itu makin banyak, ya. Sebaliknya makin ke arah kutub makin kurang. Yang A, bagian dasar hutan vegetasi tumbuh lebat, enggak, ya, karena dia sudah tersaring oleh kanopi, ya, oleh dahan-dahan yang lebat. Jawabannya yang A. Nomor 7. Oke. Bila di Kota Raja diketahui, nah ini kita masuk ke hitungan ini, ya, hitungan peta yang menggunakan garis, menggunakan derajat, ya, derajat dari garis bujur maupun garis lintang. Kita mengukur 1 derajat, ya, itu sama dengan 4 menit. 1 derajat sama dengan 4 menit. Nah, kita lihat, ya, Kota Merauke itu di 141.
Merauke ini, M itu Merauke 141 derajat ujung timur. Sabang ini di 95. Ya, kita kurangin ya. Kita kurangin yang berapa derajat? Tinggal 46 derajat. 46 derajat kita kali 4. Kali 4 ya. Dengan 184 menit ya. 184 ya. 1 jam ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Bisa 184 dibagi 60 ya. Ini akan ketemu 3 jam lebih 4 menit. Sisanya tinggal 4 menit ya. Berarti kalau misalnya dia dari kota Sabang, dari kota Raja maksud saya, kota Raja, tadi bukan Sabang, kota Raja. Dari kota Raja ya itu jam 10.25 ya, berarti tinggal ditambah 3 jam 4 menit dengan ya 13.29 ya, 13.29 ya. Jadi pada saat jam 10.25 di kota Kutaraja itu Banda Aceh ya, jam 10.25, berarti saat itu di Merauke itu ya pukul 13.29. Jawabannya yang B. Nomor 8 ya. Nomor 8, pada foto udara hitam putih diidentifikasi terdapat pola aliran sungai ya yang kemudian menghilang dan muncul di daerah lain ya. Oke, misalnya ya, saya ada sungai dan menghilang, muncul lagi ya. Ini pola aliran sungai ini. Ini menandakan adanya sungai ini ada daerah gua-gua di sini ya, sehingga ada aliran air di dalam tanah. Yang ada aliran air di dalam tanah itu ada daerah karst ya. Jawabannya E. Ya, kalau plateau itu dataran tinggi. Kalau dataran tinggi pola alirannya dia adalah ya, kalau dia bukit yang erosi, dataran tinggi itu dia akan pola alirannya anular. Kalau daerah patahan, pola alirannya rektangular ya. Kemudian lipatan trewis ya. Oke, ini jawabannya yang E. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ya. Maaf, nomor 8 E. Dan nomor 7 E. Oke. Kemudian nomor 9 ya. Nomor 9 ini terkait dengan perkembangan sebuah negara ya. Menurut Rostow, kalau dari ciri-cirinya di nomor 9 ini ya, kata ada terciptanya berbagai pembaharuan, sudah mulai efisien, sudah meningkat semakin meningkat semuanya ya. Ini sudah masuk dalam tahap take off. C. 9 ini yang C. 10 ya. Hubungan antar sfera ya, antar dari fenomena di muka bumi yang terlapisan yang paling sesuai dengan prinsip interrelasi. Oke, kita lihat ya. Ini berarti antar
square dengan square yang lain. Oke. Misalnya yang kita lihat yang E ya. Yang E, temperatur dan kesuburan vegetasi. Temperatur dan kesuburan vegetasi. Yang E ini temperatur itu suhu. Suhu itu masuk ke atmosfer. Kemudian kesuburan vegetasi, ya. Kesuburan vegetasi ya. Jadi kalau temperatur dengan kesuburan vegetasi ini nggak nyambung ya. Karena suburan vegetasi itu lebih banyak pada curah hujan. Ya. Kemudian yang D, tekanan udara dengan kecepatan angin. Ya, ini masih satu hubungan ya. Sama-sama di atmosfer. Oke, kemudian kecepatan angin, ketahanan tanaman. Ya, kecepatan angin semakin cepat, ini enggak terlalu banyak berpengaruh. Kemudian yang B, curah hujan dan temperatur udara. Ini juga masih dalam bagian masih dalam bagian atmosfer. Yang A, curah hujan. Curah hujan ini, khususnya hujan itu interaksi dari dari atmosfer juga, dari hidrosfer juga. Kemudian curah hujan dan kesuburan tanah, ya jelas ya. Kesuburan tanah ini hubungan dengan biosfer. Oke, jadi kita bisa lihat ada kaitan antara atmosfer, hidrosfer dan juga biosfer. Jawabannya yang A. Ya, kesuburan tanah dia bisa biosfer, bisa juga tadi ya dihubungkan dengan curah hujan atmosfer, kemudian dengan air hidrosfer, satu lagi dia terkait dengan tanah dengan pedosfer. Oke, jawaban A. 11. Fenomena geosfer dalam kajian SIG mengintegrasi beberapa peta tematik melalui teknik analisis overlay, ya, overlay atau tentang susun. C. 12. Air laut di daerah hujan tropis pada umumnya berkadar garam rendah karena ini secara umum, ya, tidak konteks Indonesia. Ini sebagian besar negara tropis itu wilayahnya daratan, ya, sebagian besar daratan. Saya ambil secara umum. Yang A, penguapan yang sangat tinggi. Penguapan yang sangat tinggi ini ada di daerah subtropis, ya, dan di daerah lintang sedang. Contohnya Laut Mati itu ada di daerah subtropis. Penguapan tinggi, jadi kadar garamnya makin tinggi. Oke, bukan ya, jawabannya A bukan. Kemudian yang B, temperatur udara yang selalu tinggi, sama. Temperatur ini yang menyebabkan terjadinya penguapan yang tinggi. Kan? Temperatur udara di daerah tropis, ya, secara umum memang tinggi, tapi curah hujan juga tinggi. Kemudian yang C, banyak sungai yang bermuara di laut, ya. Salah satu sebabnya banyak sungai yang bermuara, tapi di daerah-daerah subtropis juga banyak sungai yang bermuara ke laut. Kemudian yang D, kelembapan udara yang rendah. Secara umum betul ya, kelembapan udaranya banyaknya ini ya, artinya kondisi di udara di kelembaban banyaknya air di udara ya. Secara umum karena daerah tropis itu banyak daerah daratan ya, itu rendah kecuali Indonesia. Kalau Indonesia tinggi ya. Kenapa? Karena Indonesia itu negara maritim, negara yang dikelilingi oleh lautan. Beda ya, makanya kadar garam di Indonesia itu normal. Kemudian yang E, fluktuasi suhu laut ekstrim. Ini ada di daerah lintang sedang. Oke, jawabannya yang D. Nomor 13. Permukaan bumi tersusun atas relief dengan yang berbeda-beda, namun pengukurannya tinggi. Pengukuran tinggi tempat, penggunaan titik nol yang sama. Yang memang laut itu jadi patokan karena dia memang ketinggiannya sama. Dari seluruh laut itu tingginya sama, ya. Oke, nol. Ya, betul. Sebab, ya betul juga. Ya, jawabannya A. 13 tadi jawabannya
yang D. 14. Negara Cina mengalami kemajuan yang sangat pesat, ya, sehingga menjadi salah satu negara Asia yang tergolong sebagai negara maju. Ya, Cina memang sekarang menjadi negara maju. Sebab iklim usaha yang kondusif, ya, seperti untuk Cina tinggi, betul ya. Nomor 15. Laut Jawa merupakan laut pedalaman. Salah ya. Laut Jawa itu merupakan laut pertengahan. Ya, laut termasuk laut Indonesia itu adalah laut pertengahan. Karena di antara dua benua. Harusnya laut pertengahan ya. Jawabannya D. Ya. 11D. 16. Menurut teori pusat pertumbuhan, kegiatan pembangunan di daerah pusat pertumbuhan dapat menimbulkan reverse effect bagi lingkungan sekitar. Ya, jadi ada namanya trickle down effect. Kalau trickle down effect ini efeknya efek ekonomi. Ya, efek ekonominya bagus, positif kalau trickle down effect. Ya, trickle down effect. Ya, ini positif. Sementara ya, ini sementara. Kalau untuk apa? Di sini backwash ya, backwash efek itu lebih cenderung negatif. Ini positif untuk ekonomi, negatif biasanya untuk lingkungan, ya. Positif itu untuk lingkungan, ya, berarti kita lihat ya, betul ya, bisa menimbulkan backwash effect, jadi bisa menimbulkan pencemaran udara, bisa menimbulkan berkurangnya daerah resapan. Sebab pembangunan di daerah pusat pertumbuhan dapat meningkatkan peluang usaha, dan maju teknologi, dan majunya teknologi di daerah sekitar. Betul, itu tadi maksudnya dia trickle down effect. Ya, yang A itu backwash, yang B itu trickle down effect. Beda konteks. Saya benar dua-duanya beda konteks. Jawabannya B. Ya, lihat nomor 17 ya, 17. Lihat nomor 17. Musim hujan dengan intensitas yang tinggi Indonesia sering dikaitkan dengan terjadinya fenomena La Nina. Betul, ya. Sebab fenomena La Nina merupakan penurunan suhu di Samudra Pasifik bagian timur dengan beberapa air ke arah Indonesia yang bertekanan udara rendah. Ingat ya, semakin turun suhunya, tekanan udara semakin tinggi. Ya. Sebaliknya, semakin panas suhunya, tekanan udara semakin rendah. Sedangkan angin bertiup dari daerah yang dingin, dari daerah suhu yang rendah ke daerah yang tekanan rendah dengan suhu yang tinggi. Oke. Tuh, jadi kalau La Nina itu dia banyak membawa uap air dari Pasifik. Oke. Jawabannya A, nemu. 18 ya. Berikut ini penerapan konsep aglomerasi ya. Yang satu ya, kawasan industri banyak dibangun, betul ya, adanya konsentrasi industri, betul. Kemudian yang kedua, pemukiman di daerah subur cenderung bergerombol. Ini pola, konsepnya pola ya. Sedangkan nomor 3, pemukiman kumuh, betul. Yang 4 ini pola. Jadi jawabannya 1 dan 3. 19. Faktor alam yang mempengaruhi topan Haiyan di Filipina menjadi salah satu badai tropis dahsyat yang pernah melanda daratan. Adalah kecepatan angin tinggi, betul. Hujannya lebat, betul. Kondisi alam yang membesar gelombang ya. Ini Filipina ini terletak lebih dari 5 derajat lintang utara ya. Potensinya tinggi. Kalau tekanan rendah laut-laut Indonesia nggak pengaruh
Jadi kalau Laut Indonesia itu ada di daerah bertekanan rendah. Ya, jadi jawabannya yang A. Bukan dari Laut Indonesia, tapi dari Samudra Pasifik. 20 metode surjan, ya. Surjan ini, ya, itu garis-garis, ya, kayak orang-orang apa ya, baju orang-orang Jawa, orang dalam, garis-garis, ya. Garis-garis. Nah, kalau dimasukkan ke dalam sistem sistem pertanian, pengawetan tanah seperti ini. Ini misalnya tanaman, ini tanah, tanaman, ini tanah. Nah, ini tanaman, ini lahan, ya, tanaman, ini surjan, selang-seling, ya, tanaman, tanah, tanaman, tanah, tanaman, tanah. Oke. Yang pertama vegetatif, ya, kalau vegetatif tumbuhan. Terasering, terasering biasanya di daerah yang kemiringannya tinggi, daerah teras. Kemudian biologi sama dengan vegetatif, jawabannya mekanik. Nomor 4 saja, jawabannya D.